Ini yang harus ini harus selesai. Para wakil dekan, kepala perangkat daerah di lingkungan Kota Malang dan Camat, serta segenap jajaran pimpinan di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Dan tentunya yang kami banggakan, para mahasiswa peserta KKN 2026 Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Agar kegiatan KKN Vokasi Universitas Brawijaya berjalan lancar, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Bapak Muhammad Khalid Mawardi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ali Budin. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Faidal Rahman, SIBAR. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Bidang Umum Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Heri Toiba. Yang saya hormati Bapak Dekan 3, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, Bapak San Rudianto. Yang saya hormati Bapak Camat Lowaru, Bapak Dr. Andes Rudi Cahyono Catur. Yang saya hormati Bapak Camat Klojen, Bapak Wilstar Taribar. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Malang Dapil Lowaru, Bapak Dito Arif Nur Rahmadi. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Departemen Industri Kreatif dan Digital. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Departemen Bisnis dan Hospitality. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan pembukaan kuliah kerja nyata Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini menandai dimulainya perjalanan nyata bagi para mahasiswa Fakultas Vokasi untuk mengabdi, memberdayakan masyarakat di wilayah Kecamatan Lowaru dan Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana KKN Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2026 melaporkan bahwa kegiatan tahun ini diikuti oleh 322 peserta mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan juga administratif. Dengan rincian 148 peserta dari D4 Manajemen Perhotelan dan 173 peserta dari D4 Desain Grafis. Nantinya, seluruh peserta KKN akan ditempatkan pada berbagai mitra kelurahan di wilayah Kecamatan Lowaru dan Kecamatan Klojen. Di wilayah Kecamatan Lowaru sendiri terdapat 12 mitra, yaitu dari Kelurahan Ketawang Gede, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Sumbersari, Tunggul-Wulung, Jatimulyo, Tunjung Sekar, Mojolangu, Tulusrejo, Lowaru, dan juga Tasikmadu. Sementara di wilayah Kecamatan Klojen terdapat 11 mitra, yaitu Klojen, Rapacalaket, Ororodowo, Samaan, Penanggungan, Gading Kasri, Bareng, Kasin, Sukoharjo, Kauman, dan Kidul Dalem. Melalui penempatan ini, diharapkan terjadi sinergi yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, pemerintah, dan juga masyarakat Kota Malang. Sebagai laporan tahap persiapan, kegiatan pembekalan KKN telah dilaksanakan dengan lancar, melibatkan para pemateri ahli yang menyampaikan berbagai materi mengenai profil wilayah potensi strategis Kecamatan Lowaru, profil wilayah potensi strategis Kecamatan Klojen, teknik penyusunan program kerja, etika komunikasi dan budaya lokal, teknik pembuatan poster, teknik pembuatan video pendek, kepemimpinan dan kerjasama tim, kesehatan dan keselamatan kerja, serta administrasi dan pelaporan KKN.
Kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada para pemateri pembekalan KKN Fakultas Vokasi 2026 yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga. Begitu pula kepada seluruh panitia pembekalan KKN Fakultas Vokasi 2026 yang telah bekerja keras mengatur segala sesuatu agar kegiatan berjalan dengan lancar dan bermakna. Kami juga melaporkan bahwa seluruh persiapan administratif, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, penempatan kelompok, penyusunan rencana program kerja telah dilaksanakan oleh panitia penyelenggara agar pelaksanaan KKN Fakultas Vokasi 2026 berjalan dengan tertib, aman, dan memberi kebermanfaatan optimal bagi masyarakat maupun pengembangan kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi. Tidak lupa kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Camat Projen, Bapak Camat Lowaru, para dosen pembimbing lapangan, panitia penyelenggara KKN, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Dalam sambutan oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Mawardi, SSMAB, PhD, kami silakan. Fakultas Vokasi. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini, pagi yang awalnya sejuk, jadi agak gelap, tapi insya Allah siang yang sudah mulai terang. Syukur di lapangan kampus 2 Brawijaya kita melaksanakan pembukaan KKN Fakultas Vokasi UB. Pembukaan ini mohon izin Pak Wakil Wali Kota dan Pak Dewan sebagai manifestasi bahwasanya Universitas Brawijaya bukanlah menara gading yang sibuk dengan kegiatan akademis di dalam kampus, yang dosen maupun mahasiswanya hanya fokus pada kegiatan di dalam kampus, tapi ini merupakan realisasi bahwasanya pendidikan tinggi khususnya Universitas Brawijaya menyajikan pendidikan yang berdampak. Artinya apa yang telah kami pelajari, apa yang kami kembangkan di dalam fakultas seyogyanya memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar. Juga sebaliknya seperti tadi ngobrol dengan Pak Dewan, ya kegiatannya jangan jauh-jauh, malah wilayah di sekitar kampus malah ditinggalkan kata Pak Wali. Ya, dari itu kemudian kami dari level universitas maupun fakultas sudah mulai mengembangkan program pengembangan kampus, kampung lingkar kampus, sehingga pada periode ini dan insya Allah dalam kesempatan ke depan kami akan melaksanakan kegiatan baik itu pengabdian berupa KKN, pengabdian dosen maupun penelitian dengan di lokasi di sekitar kampus. Ini juga merupakan dukungan kami terhadap program-program pengembangan di pemerintah Kota Malang, terutama yang terkait dengan core kompeten yang dimiliki oleh baik dosen maupun mahasiswa Fakultas Vokasi, yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Di Fakultas Vokasi ada Departemen Industri Kreatif dan Digital dan Industri Bisnis dan Hospitality yang saya yakin sangat relevan dengan pengembangan ekonomi lokal di Kota Malang, sehingga kami berharap langkah kegiatan KKN pada hari ini bisa menjadi titik awal kami untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Malang, khususnya di wilayah sekitar kampus. Untuk sementara dua kecamatan yang menjadi lokasi kami, yaitu Kecamatan Klojen dan Lowaru, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah memberikan fasilitasi dan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan KKN, termasuk nanti kalau di lokasi agak nakal di Jewer nggak apa-apa Pak. Jadi artinya ini bagian dari proses belajar mahasiswa kami agar supaya memiliki kepekaan sosial, kepekaan ekonomi dan sense of crisis, jadi agar supaya selama ini apa yang Anda pelajari juga bisa diterapkan kepada masyarakat. Jadi pesannya adalah jaga nama baik alma mater, jadi berikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang menjadi penerima manfaat maupun mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah melihat potensi pengembangan industri kecil menengah di wilayah Kota Malang yang di Bandung. Teman-teman desain grafis misalkan membantu membranding, membuat marketing channel maupun juga mengembangkan produknya,
Jadi silakan dikembangkan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan ini soft skill ini akan bisa memberikan manfaat kepada Anda. Kita kan nanti Anda sudah lulus, jadi karena belajar untuk bisa memahami, menganalisis dan sekaligus mencari alternatif solusi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi adalah soft skill yang memang sangat berharga yang akan memberikan manfaat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkot Malang, Wakil Wali Kota dengan kesibukan beliau berkenan hadir di sini untuk memberikan arahan dan membuka acara ini, Pak Anggota Dewan dan juga Pak Camat, serta yang tentu saja kami apresiasi adalah dukungan semua pihak di Fakultas Vokasi mulai pada level Wakil Dekan sampai Ketua Unit, Ketua Departemen, serta sekalian dukungan aktif dari rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini akan melaksanakan KKN. Semoga ikhtiar kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemanfaatan kepada semua pihak dan insya Allah dicatat sebagai amal soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita dengarkan sambutan dari Wakil Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Ali Mutahirin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Malang, Bapi Lawawaru, teman saya, sohib saya, partner saya, Bapak Dito Arif Nurrohmadi, SAP MAP. Terima kasih sudah peduli dengan Bapinya, Bapi Lawawaru. Dekan Fakultas Vokasi UB, Bapak Muhammad Khalid Mawardi, SOS MAP PSD. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Wirausaha, Kepala Perangkat Daerah Kota Malang yang hadir, yang dihadiri langsung 2 camat, Camat Klojen dan camat yang sempat viral lama gara-gara Yai, Camat Lawawaru. Terima kasih Pak. Ketua Pelaksana KKN tahun 2026 Bapak Muhammad Aan Mahfud, SPD MSI. Para peserta KKN 2026 Fakultas Vokasi yang saya banggakan, Civitas Akademika Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan ini, di hari yang sejuk ini, pagi yang sejuk ini, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmatnya sampai hari ini kita diberi kesehatan dan bisa melaksanakan pembukaan KKN pada tahun 2026. Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, tentu yang pertama adalah kami atas nama pribadi dan pemerintah Kota Malang mengucapkan rasa terima kasih yang sangat luar biasa dan tentu apresiasi yang sangat besar karena acara KKN ditempatkan di wilayah kami di 2 kecamatan, di 23 kelurahan, semuanya ada, dan yang paling dekat dengan Universitas Brawijaya. Kalau walaupun ini statusnya fakultasnya di kabupaten, tapi KKN-nya ada di Lawawaru dan Klojen karena kampus utamanya ada di Kota Malang. Dan tentu ini sangat berdampak pada pemerintahan kami. Ada isu-isu pembangunan yang sinergis dan linear yang bisa dikolaborasikan. Tadi disampaikan Pak Dekan juga. Tentu pertama adalah soal ekonomi kreatif yang bisa disinergikan, dikolaborasikan dengan semua kelurahan yang ada di 22 kecamatan itu. Karena ekonomi kreatif menyumbang hampir 40% perekonomian yang ada di Kota Malang, dan harapannya ada di semua bisa kolaborasi langsung, yang hari ini langsung dihadiri oleh Pak Camat. Kalau nanti ada lurahnya yang susah diajak koordinasi, diajak kolaborasi membangun masyarakat, membangun kota, langsung disampaikan ke Pak Camatnya, difoto dulu Pak Camatnya, diedit, dianimasi yang bagus begitu.
Nah, yang satu tegap, nah, senyumnya. Nah, yang ada Pak Ali juga Pak Kesbang. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ada Pak Camat Lowaru yang tentu tidak asing yang mengikuti itu. Yang selanjutnya pesan kami adalah tentu di dunia masyarakat yang langsung berbeda dengan dunia kelas. Masyarakat perkotaan agak kompleks, strata pendidikannya beragam, tentu pola komunikasinya pun harus lebih spesifik, tergantung kalau bahasa Palawonya mutadul halnya. Karena masyarakat perkotaan ini ada yang enak diajak komunikasi, ada yang susah, dan ada juga yang ribet, ada banyak. Pak Camat kan ditanya mana wilayah ribet itu, termasuk mana Pak Merjosari yang kemarin itu, yang sampai sekarang masih ada. Iya kan? Masyarakat perkotaan itu dikit-dikit direkam, dikit-dikit diviralkan, itu ada. Jadi sabar-sabar saja. Itulah perkembangan dunia digital gitu. Yang hari ini terus menerus, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Karena di dunia korporat itu saya 4 tahun mengalami betul bahwa dalam rangka meningkatkan KPI itu salah satu tunjangan hari ini tuh berbasis kesiapan dan berbasis keahlian soft skill kita. Bagaimana kemudian kemampuan kita, keberanian kita mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang bagus, itu bagian dari nilai terpenting kita. Nah, adik-adik belajar di situ bagaimana kemudian kondisi yang berbeda di kelas itu bisa mengambil kebijakan, keputusan yang dengan berani dan tepat, itu yang paling penting, dan melatih kita semua saja, maka akan banyak hijau lagi ini Kota Malang. Daripada kemudian disuruh membuat potongan-potongan kertas yang dibuat busana yang tidak jelas itu, maka lebih baik misalnya kita kolaborasi dengan semua kampus, satu mahasiswa atau jangan satu mahasiswa, nanti susah kita ditanamnya di mana, satu kelompok saja, tiap kelompok yang terdiri dari 10-20 orang, satu pohon ditanam di Kota Malang, maka akan hijau lagi. Nah, ini menjadi hal yang berdampak luar biasa, sehingga ada kolaborasi, ada dampak yang signifikan terhadap pembangunan Kota Malang. Dan secara keilmuan, tentu ilmu yang diperoleh dari semua sangat bermanfaat bagi Kota Malang, terutama pada saat nanti KKN ini ada desain grafis, ada pengembangan ekonomi kreatif, perhotelan dan sebagainya, yang kebetulan pas dengan kondisi yang ada di Klojen dan Lowaru. Dan semoga kolaborasi ini terus kita tingkatkan, dan terima kasih kepada Pak Dekan, Wakil Dekan, dan semua ketua departemen, ketua program. Semoga kolaborasi ini bisa bermanfaat untuk kota, tentu untuk bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih. Semoga dari semua bisa berkolaborasi dengan baik di semua kelurahan, tentu dengan pembinaan dan supervisi dari Pak Camat Lowaru dan Klojen. Sekali lagi, kalau ada masalah, karena nggak semua kelurahan tentu menerima dengan baik, kalau agenda-agenda produktif, agenda-agenda baik ada di semua, merasa dihalangi oleh pemerintah Kota Malang, terutama di kelurahan, sampaikan langsung ke kami biar kita bina. Karena tentu di lapangan banyak masalah-masalah. Kalau berkenaan dengan masyarakat, ada di semua harus sabar, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada biar menambah pengalaman. Dan tentu ini bukan hanya bagian dari Tridharma kampus, Tridharma pendidikan sebagai pengabdian di masyarakat, tapi secara substansial di Universitas Brawijaya tidak hanya kemudian intellectual investment yang dikuatkan atau kekayaan intelektual, kekayaan pengetahuan yang sudah didapat dari semua, tapi intellectual investment itulah yang menjadi prinsip bahwa ilmu yang sudah didapat ini harus bisa memberi dampak, harus bisa memberi manfaat kepada sekitarnya. Dan hari ini yang mendapatkan dampak positif di 23 kelurahan, di 2 kecamatan Lowaru dan Klojen, dan semoga kerjasama ini bisa terus kita lanjutkan, dan ada di semua bisa menjalankan KKN dengan baik, lancar, dan berkontribusi langsung kepada pembangunan yang ada di Kota Malang.
Malang. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan, Wakil Dekan dan semuanya, terutama dari semua. Semoga lancar, sehat semua dan mendapatkan nilai yang positif baik secara akademik maupun sosial dan individu bagi kita semua. Terima kasih Mas Dewan, Mas Dito, Dabilo Waru, Ketua Fraksi Nasdem PSI, Pak Camat, Pak Ali, Pak Kesbang, dan semuanya yang sudah ikut berkontribusi pada kegiatan pada pagi hari ini. Membuka dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, acara KKN Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2026 resmi kami buka. Terima kasih Bapak Ibu semua, dari semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi sabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Wakil Wali Kota kepada peserta pria perwakilan. Berikut logbook kegiatan KKN. Selanjutnya penyebutan jas alma mater LJN Fakultas Vokasi. Kepada adik-adik mahasiswa bisa langsung memakai jas alma maternya. Ini waktunya ya, isi. Dan pemberangkatan KKN di 23 kelurahan di 2 kecamatan Klojen dan Lowawaru dari Fakultas Vokasi UB. Tentu ini sangat bermanfaat dan kita apresiasi, berharapnya bisa kolaborasi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan Kota Malang, terutama peningkatan ekonomi kreatif dan layanan digital, karena itulah arah pembangunan Kota Malang yang bisa disinergikan. Dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kami, bagian dari peningkatan dan percepatan pembangunan di Kota Malang, terutama di wilayah Lowawaru dan Klojen. Harapannya di semua kecamatan bisa bersinergis, karena ini juga langsung dirasakan dampaknya bagi masyarakat, dan kerjasama dengan kampus ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah Kota Malang dan kampus, terutama Universitas Brawijaya. Dan hari ini Fakultas Vokasi yang melaksanakan KKN di Kota Malang, kita menginginkan semua kelurahan bisa langsung ditempatkan, semua fakultas bisa KKN di Kota Malang, sehingga dampaknya semakin nyata dan percepatan pembangunan Kota Malang bisa dilaksanakan. Dan terima kasih kepada Pak Camat, Mas Dewan yang mengarahkan juga permintaan Mas Dewan itu yang di Kecamatan Lowawaru untuk meminta kampus fakultas melaksanakan KKN di wilayah terdekat. Upaya untuk dukungan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia dengan kaitan dengan KKN ini. Nah, ini juga bagian itu yang tidak bisa dipisahkan, karena kita ini sudah dikukuhkan menjadi kota kreatif dunia bidang media art. Jadi kita harus menjaga kepercayaan itu dengan meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pembangunan terutama di wilayah ekonomi kreatifnya dan digitalisasi. Dan tentu ini sangat membantu biar ekosistem digital yang ada di masyarakat semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi kreatif juga menjadi prioritas utama bagi kami, dan tentu ini bisa meningkatkan semuanya, terutama KKN, dan kita nanti juga akan kita pamerkan hasil dari semua kelompok yang ada di kelurahan dari KKN Fakultas Vokasi ini di MCC sebagai penutupan. Apakah ada kolaborasi lain Pak dengan Fakultas Vokasi untuk mendukung Kota Malang sebagai kota media Tentu art? semua universitas kita ajak bergandeng membangun Kota Malang, dan Vokasi punya jurusan khusus, kompetensi khusus yang bisa meningkatkan terutama di wilayah ekonomi kreatif. Sudah kita diskusikan arahan Pak Dewan dan masukan-masukan dari Pak Dekan dan teman-teman dari Vokasi sudah ada untuk arah pembangunan ekonomi kreatif di Kota Malang. Kami dari DPRD mengapresiasi kolaborasi yang sekarang dilakukan oleh teman-teman Brawijaya, khususnya Fakultas Vokasi, karena kami dari sejak awal memang mendorong adanya kolaborasi dengan
kampus yang ada di Kota Malang, karena kita punya kurang lebih 70 kampus baik swasta maupun negeri. Artinya ini potensi yang harus dioptimalkan, bagaimana kolaborasi Pentahelix salah satu dengan perguruan tinggi supaya bisa menggerakkan banyak hal yang ada di Kota Malang, salah satu ekonomi kreatif dan lainnya. Saya kira ini menginisiasi, karena Fakultas Vokasi menginisiasi, karena Brawijaya biasanya kalau KKN di luar Malang. Artinya ini hal yang baru. Kami sangat mengapresiasi, harapannya nanti diikuti oleh fakultas-fakultas yang lain. Dengan keilmuannya, dengan prodi yang ada, saya kira banyak hal yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah Kota Malang, termasuk dengan masyarakat khususnya, sehingga bisa benar-benar menggerakkan potensi-potensi yang ada di Kota Malang. Dan peran kampus jadi lebih terasa gitu Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih. Ini kan tadi seperti saya sampaikan menunjukkan kalau kampus itu tidak menjadi menara gading, tapi kampus harus menyajikan pendidikan yang berdampak. Artinya apa? Artinya ada keterkaitan yang nyata antara apa yang kita kembangkan di dalam kampus dengan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Termasuk ini juga menjadi implementasi program universitas yang ingin mengembangkan kampung lingkar kampus, sehingga kita dalam berkegiatan baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, difokuskan kepada wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memang ada di sekitar kampus. Isu yang kami bawa dalam kegiatan ini adalah terkait tadi, baik itu secara spesifik pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Kota Malang, maupun terkait dengan capaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi harapannya nanti mahasiswa yang diterjunkan KKN di 23 kelurahan di Kecamatan Klojen dan Lowaru menyusun program-program baik itu kepada masyarakat, kepada industri kecil menengah maupun kepada pemerintah kelurahan untuk memberikan program-program yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memperoleh manfaat. Pak, momennya kan pas Pak, ini Kota Malang sebagai kota kreatif dunia untuk media art. Betul. Kemudian tadi Pak Wawali juga menyampaikan peningkatan layanan digital. Betul. Ini kan di apa namanya, kemampuan itu dikuasai teman-teman vokasi. Ya. Baik, jadi memang ini sesuai dengan core kompetensi yang ada di Fakultas Vokasi, di mana kita ada Departemen Industri Kreatif Digital dan Departemen Bisnis dan Hospitality, yang memang dari sisi keilmuan, baik dosen maupun mahasiswanya memiliki kemampuan terkait dengan isu-isu yang disampaikan oleh Pak Wawali. Jadi harapannya nanti teman-teman mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian mendiskusikannya dengan kelompok, dengan dosen DPL masing-masing, kemudian menawarkan program-program yang memang harapannya bisa bermanfaat kepada masyarakat sekitarnya. Untuk KKN di Fakultas Vokasi di tahun 2026 ini dilaksanakan ada dua tempat atau dua wilayah gitu nggih. Itu dua wilayah ini termasuk Kecamatan Klojen dan juga Kecamatan Lowaru. Nah, untuk di wilayah Klojen sendiri ada 11 kelurahan, dan untuk di Kecamatan Lowaru ada 12 kelurahan, seperti itu. Pak, kalau misal ikut KKN fakultasnya, apakah mahasiswa ini ikut yang MMD itu Pak? Untuk kalau sudah melakukan KKN, mahasiswa tidak sebenarnya juga boleh, tapi sudah diklaim ya, untuk mata kuliah KKN ini sudah diklaim, jadi tidak bisa double seperti itu. Pak, ini pesertanya berapa totalnya dan dari berapa prodi? Totalnya 322 dari 2 prodi, yaitu D4 Desain Grafis dan D4 Manajemen Perhotelan. Kota Malang, boy,